Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanema Zurafirdata dari kelas 101. Nah, di sini saya berada di lingkungan sekolah SMA Negeri Purwoharjo. Di belakang saya terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, kebisingan konsentrasi siswa aman atau tidak ya? Yuk kita liput. Suasana kelas yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan memahami pelajaran. Namun suara-suara kecil tiba-tiba muncul yang tidak dapat terhindarkan. Mulai dari obrolan teman, bercanda, kursi bergeser, hingga suara dari luar kelas. Semua itu adalah sebagian dari kebisingan yang tidak dapat kita hindari. Kondisi ini membuat suasana belajar menjadi berbeda. Saat guru menjelaskan materi, terkadang masih ada siswa yang berbicara pelan atau bercanda, sehingga perhatian menjadi mudah teralihkan. Nah, di sini saya sudah bersama Bu Ratih. Menurut Bu Ratih, apakah kebisingan memengaruhi konsentrasi belajar siswa di kelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Vandema. Nah, saya Bu Ratih, menurut saya apakah kebisingan itu mengganggu konsentrasi di kelas? Menurut pendapat saya sangat-sangat mempengaruhi dan sangat mengganggu konsentrasi. Karena apa? Yang pertama yaitu fokus akan mudah terganggu atau mengurangi kefokusan, karena dampak dari kebisingan itu mengganggu sekeliling kita atau teman kita, sehingga terjadinya kurangnya kefokusan dalam belajar. Yang kedua yaitu materi yang tersampaikan tidak maksimal. Yang ketiga yaitu emosi mudah meningkat ya ketika terjadi kebisingan, sehingga guru pun juga akan emosi karena merasa tidak dihargai, tidak didengar, seperti itu. Kemudian belajar pun tidak nyaman dan akan menjadikan kelas tidak kondusif, kelas sehingga terjadinya pembelajaran tidak maksimal dan membuang-buang waktu dan energi. Mungkin itu menurut saya mengapa konsentrasi atau kebisingan itu dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu Ratih. Sama-sama. Nah, di sini saya bersama Hana dari kelas 102. Oke Hana, apa yang kamu rasakan ketika suasana kelas menjadi ramai saat pelajaran sedang berlangsung? Oke, jadi yang saya rasakan itu pembelajaran jadi tidak nyaman, terus sulit juga berkonsentrasi karena mungkin kebisingan dari murid-murid yang ada di kelas terlalu ramai. Oke, terima kasih Hana. Bagi sebagian siswa mungkin kebisingan tidak terlalu berpengaruh. Namun bagi yang lain mungkin suara-suara kecil membuat mereka sulit fokus untuk memahami materi yang dijelaskan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa cara belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, di sini saya sudah bersama Febriani dari kelas 102. Oke Febriani, apakah kebisingan di kelas membuat kamu sulit memahami penjelasan guru? Sertakan alasanmu. Ya, sulit karena kebisingan tersebut membuat suara guru itu menjadi kecil. Jadi saya kurang fokus untuk mendengarkan guru, sehingga saya sering bingung apa yang dijelaskan ini. Terus teman-teman yang saya tanyakan itu bingung juga karena mereka bising. Oke, terima kasih Febriani. Terima kasih. Selain dari dalam kelas, suara dari luar seperti aktivitas di sekitar kelas juga dapat mengganggu konsentrasi. Perhatian siswa bisa teralihkan tanpa disadari, terutama ketika suasana kelas tidak sepenuhnya tenang. Nah, di sini saya bersama Fabian dari 106. Nah, menurutmu mana sih yang lebih mengganggu? Suara dari luar kelas atau dari dalam kelas? Kalau menurut saya lebih berisik di dalam kelas, karena mungkin kalau ada jam yang tidak kondusif, teman-teman akan lebih berisik. Oke, makasih Fabian. Konsentrasi siswa berperan penting dalam keberhasilan belajar. Ketika suasana terlalu bising,
Ada siswa yang kehilangan fokus, merasa tidak nyaman, hingga sulit memahami pelajaran. Selain itu, kebiasaan kecil seperti berbicara saat guru menjelaskan atau bercanda yang terlalu keras tanpa kita sadari mengganggu konsentrasi siswa yang lain. Hal-hal tersebut sering dianggap sepele, namun dampaknya cukup besar bagi konsentrasi siswa dalam belajar. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Galang. Nah, menurut Pak Galang, apakah konsentrasi siswa masih aman jika kelas sering bising? Oke. Kalau kelas itu terlalu bising, saya rasa kelas itu tidak akan kondusif. Kita bayangkan saja, misalnya, oke lah, kita lihat materinya apa yang membuat siswa itu bising. Misalnya, seperti mata pelajaran bahasa Indonesia. Temanya itu, babnya itu misalnya tentang negosiasi. Otomatis kelas itu memang harus bising. Karena apa? Karena ada interaksi dari dua belah pihak atau lebih yang saling berdiskusi untuk melakukan sebuah negosiasi. Nah, lain halnya dengan misalnya pelajaran matematika yang membutuhkan konsentrasi, ketenangan. Jadi kalau kelas itu terlalu bising, nah bisingnya itu bukan tentang materi, otomatis teman-teman yang lain itu akan merasa terganggu sehingga konsentrasinya itu pasti akan terpecah. Oh, terus pertanyaan yang kedua, dan apa yang sebaiknya dilakukan agar suasana belajar di kelas tetap nyaman? Oke. Jadi untuk apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita itu sebagai warga sekolah yang baik, warga kelas yang baik, otomatis kita harus saling menghargai. Yang pertama, otomatis dibutuhkan kesadaran dari semua teman atau anggota di dalam kelas tersebut. Jadi kalau ada teman yang misalnya terlalu bising, jadi teman-teman yang lain itu juga harus mengingatkan, tolong hargai, ini sedang ada pelajaran atau saya sedang mengerjakan ini, jadi perlu kesadaran. Tapi kalau mengingatkan itu juga jangan terlalu keras. Karena apa? Biasanya nada-nada yang keras itu nanti akan menyinggung perasaan teman-teman kalian. Jadi diingatkan pelan-pelan, nanti sampai kalau misalnya itu nggak bisa, oke, baru nanti mungkin butuh bantuan dari guru atau yang lainnya juga bisa. Baik, terima kasih Pak Galang. Melalui hal ini, kebisingan di kelas menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan bersama. Dengan kesadaran bersama untuk saling menjaga ketertiban, suasana kelas yang nyaman akan tercipta. Karena pada akhirnya, suasana yang tenang dan nyaman tidak membantu satu siswa saja, tetapi membantu semua untuk belajar lebih fokus dan maksimal. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya Vandema Surafirata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.